Shalom saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Kita berjumpa kembali di dalam damai sejahtera Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita saudara. Kita bersyukur kita telah memasuki pekan yang baru dan kita boleh berjumpa di dalam anugerah kasih karunia Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach bagi saudara dan keluarga saya dan keluarga saudara. Saudara, saya mau men-sharingkan tentang satu topik, bolehkah khawatir, saudara. Temanya adalah bolehkah khawatir. Saudara, kalau kita bicara tentang khawatir, maka khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan karena kecemasan, saudara. Karena cemas sehingga kita berpikir berlebihan, yaitu tentang suatu masalah yang sedang dihadapi dan belum ada jalan keluar dan sepertinya menutup yang ada di depannya, bahkan juga di dalam menghadapi situasi yang ada di sekitarnya ataupun yang ada di depannya, disertai saudaraku dengan tidak nyaman dan penuh dengan kecemasan, saudara. Nah, saudaraku, kekhawatiran ini akan dialami oleh seluruh manusia yang hidup, saudara. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa kekhawatiran itu hanya dimiliki oleh orang yang sedang tidak mampu ataupun sedang tidak memiliki apa-apa, ya, sedang kehilangan pekerjaan, sedang kehilangan usaha bisnisnya, ataupun juga kekhawatiran adalah dialami oleh semua orang juga sedang menghadapi suatu perjalanan, bisa sampai atau tidak, ataupun pada waktu dia sedang di pesawat, ataupun dia ada di kereta, di bus dan lain sebagainya, saudara. Dan saudara-saudaraku, kebanyakan mereka mengatakan bahwa ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya atau orang miskin. Tidak demikian, saudara. Ya, kekhawatiran itu juga dimiliki oleh orang-orang yang berhasil, orang-orang yang merasa nyaman karena memiliki kekayaan, memiliki jabatan, saudara. Nah, kadang-kala pun mereka juga mengalami kekhawatiran tentang keadaan dananya, uangnya, keadaan keluarga, keadaan bisnisnya, usahanya, dan lain sebagainya. Tetapi kekhawatiran itu menjadi bagian kehidupan manusia secara universal, secara umum, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Apalagi saudara, pada saat kita menghadapi situasi seperti ini, sekarang ini saudara, banyak orang mengalami bukan sekedar ketakutan, tetapi mengalami kekhawatiran, saudara. Apakah ini akan segera berakhir? Belum bisa diprediksi dan lain sebagainya, saudara. Ada yang mengatakan selama vaksinnya itu belum ampuh dan terbukti, maka virus ini tetap akan berjalan. Ada yang berkata seperti itu, saudara. Walaupun penambahan sudah tidak terlalu signifikan di daerah-daerah tertentu, saudara, tetapi inilah yang menjadi kekhawatiran bagi banyak orang. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang khawatir akan pekerjaannya nanti seperti apa, masa depannya seperti apa, bisnisnya, usahanya seperti apa, saudara. Dan ini menjadi banyak kekhawatiran begitu banyak orang, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, saya ingin men-sharingkan tentang perkataan atau penjelasan dari Yeshua, Mesias kita, Juru Selamat kita. Mari kita buka dan kita membacanya di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Itulah sebabnya aku Yeshua berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu atau Bapa samayimmu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai daripada mereka, daripada burung-burung tadi?
Dan siapakah dari antaramu yang dengan khawatir sanggup menambah satu hasta pada usianya? Dan tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di padang. Bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak berjerih lelah, bahkan tidak memintal. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Salomo pun dalam segala kemuliaannya tidak berbusana seperti salah satu dari mereka. Namun jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya. Demikian rupa, bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Karena bangsa-bangsa lain mengejar semuanya ini. Sebab Bapa surgawimu atau Bapa samayimmu membutuhkan semua ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahannya cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, bolehkah kita khawatir? Jawabannya adalah, Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir. Saudaraku, janganlah kamu khawatir, berarti janganlah kamu cemas, janganlah kamu ketakutan, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu tidak bisa tidur, janganlah kamu jadi memikirkan seperti apa yang akan terjadi, jangan. Dan janganlah khawatir ini, saudara-saudaraku, diulang-ulang sama Yeshua itu 3 kali berturut-turut. Ayat yang ke-25, 31, dan 34. Artinya, kalau ada yang diulang itu, ada yang ditekankan betapa pentingnya untuk jangan khawatir. Yesus ingin mengajarkan kepada manusia bahwa khawatir itu membuat manusia lepas kendali dari Elohim, dari Tuhan. Membuat manusia tidak percaya lagi bahwa Elohim hadir dan Elohim menolong. Membuat kekhawatiran itu membuat iman kita menjadi lemah. Sementara saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, apakah dengan kekhawatiranmu kamu sanggup menambah sehasta dari umurmu atau usiamu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, saudara, kita belajar beberapa hal, saudara, di dalam firman Elohim pada hari ini yang saya sharingkan kepada saudara. Bahwa jiwa itu adalah suatu kehidupan yang dialami oleh manusia. Dia mengalami ada suatu kehidupan. Kehidupan manusia tidak bisa dibandingkan dengan adanya apa yang kita perlukan hanya sekedar sementara. Karena kehidupan manusia memiliki kehidupan untuk hari ini, untuk saat ini, untuk sementara kita tinggal di dunia, sama kehidupan nantinya setelah dunia ini berlalu, ataupun nantinya setelah ada kematian menjemput manusia, saudara. Ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan setelah dunia ini selesai. Artinya jiwa itu lebih daripada segala-galanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Yang pertama, Yesus ingin menekankan bahwa jiwa itu lebih daripada sekedar makanan. Dan kita tidak bisa dibandingkan dengan burung-burung yang ada di langit, yang walaupun dia tidak pernah menabur, menuai, menimbun dalam lumbung, tetapi tetap hidup. Bahkan burung-burung yang ada di langit itu memiliki suatu kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan kita. Dan dia bisa menjadi konsumsi untuk kebutuhan makan kita, saudara. Itu artinya manusia lebih berharga daripada sekedar burung yang memiliki kehidupan yang tidak memikirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena nilai kehidupan manusia itu memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan, saudara. Saudaraku, yang kedua tentang tubuh itu.
lebih penting daripada sekedar pakaian. Tubuh kita sehat itu lebih penting daripada sekedar pakaian. Kita memakai pakaian apa saja, yang penting sehat, saudara. Itulah sebabnya di dalam Tesalonika Alef 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, bahwa kedatangan Mesias Yesua nanti adalah menghendaki supaya tubuh, jiwa, roh kita tak bercacat celah di hadapan Elohim. Yang pertama adalah jiwa kehidupan kita memiliki kehidupan hari ini dan seterusnya, hari ini dan selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, dalam Mishle ataupun di dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirimu. Artinya umur panjang kita yang dianugerahkan oleh Elohim itu ada di tangan kanan, lebih penting daripada sekedar kita hidup. Tetapi umur yang ditentukan kehidupan kita ada ditentukan oleh Tuhan, oleh Elohim, Bapa Yahweh, saudara. Apakah umur kita pendek atau panjang? Saudaraku, pada waktu saya sering pelayanan di rumah sakit, saudara, ya, pada saat saya melayani orang-orang yang sudah ada di IGD ataupun di ICU, saudara-saudaraku, kadangkala tidak boleh dijenguk, tapi kalau bahkan belum waktunya kunjungan, saudara, ya saudara, saya datang begitu, saudara, maka dari keluarga katakan ini pendeta, ini gembala, gitu, saudara, diperbolehkan karena mau berdoa. Artinya para dokter pun juga tahu bahwa segala upaya pengobatan itu pun juga terbatas, walaupun itu diupayakan bisa sembuh. Tetapi Tuhan Elohim segala-galanya, karena Dia yang menganugerahkan umur panjang atau umur pendek. Itu artinya bahwa kehidupan kita lebih berarti daripada segala-gala yang sedang kita pikirkan untuk masa depan dan selanjutnya, yang sebenarnya semua ada di tangan Tuhan, Bapa Yahweh. Maka tidak ada alasan untuk khawatir, saudara, karena Elohim bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena umur panjang kita ditentukan oleh Elohim. Jadi kadang-kala ada orang khawatir sampai tidak bisa datang sama Tuhan Elohim. Nanti kalau saya sudah punya uang, nanti kalau saya sudah punya kerjaan, nanti kalau saya sudah punya jabatan, baru saya datang sama Elohim. Ya, kalau ingat Elohim, pada waktu dia memiliki segala sesuatu malah lupa sama Elohim. Pada waktu dia susah saja, pada waktu dia mengalami masalah kesulitan saja, nggak ingat Tuhan, nggak ingat Elohim. Apalagi pada waktu dia mendapatkan jalan keluar dan memiliki segala sesuatu, malah bisa lupa sama Elohim, oleh Tuhan. Inilah yang membuat Yesus menekankan jangan khawatir. Saudara-saudaraku, di dalam Tehillim atau Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Menjadi bagian kita kerjakan. Bagian Bapak Yahweh adalah memberkati. Namun segala berkat, segala apa yang menjadi keberhasilan kita, bukan hanya sekedar usaha kita, bagian kita, tapi ada bagian Elohim yang memberkati kita di dalam keadilannya, tetapi juga di dalam rasa kasih cintanya kepada mempelainya. Dia bisa memberkati yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi karena kita juga khawatir, tetapi karena kita sudah takut, bagaimana kita mau beriman? Saudara, yang tadi saya katakan, yang Yesus katakan tadi, bahwa burung di udara pun tidak menabur, tidak menuai, tidak menimbun dalam lumbung, tetapi tetap dipelihara oleh Elohim. Bahkan bunga bakung, tadi dikatakan bunga bakung, ya, yang begitu indah, ya, seperti Salomo yang memiliki kemuliaan, memiliki kekayaan, harta yang berlimpah-limpah, baju kemuliaannya begitu banyak, tetapi tidak seindah bunga bakung yang tidak pernah yang memintal, yang tidak pernah dengan upayanya, tetapi dengan upayanya Elohim diberikan kehidupan bunga bakung yang begitu indah. Dikatakan bahwa rumput di ladang yang hari ini ada, dan
Esok hari pun dilemparkan ke dalam api. Namun Elohim tetap mendandani rumput itu. Artinya rumput kehidupan hari ini besok pun nggak ada, tetap aja itu adalah tanggung jawabnya Elohim yang mendandani, yang memiliki suatu kehidupan. Artinya apa saudara? Segala yang ada di dalam dunia ini semua seizin Elohim Bapa Yahweh. Termasuk COVID-19 sekarang ini, semua juga seizin Bapa. Bapak bukan tidak mau mendengar doa kita saudara. Bagian kita terus lakukan, kita berdoa supaya enyahlah virus Corona 19 ini dari muka bumi dan dari Indonesia, dari kehidupan kita. Kita harus melakukan bagian kita. Dan Bapak melihat apa yang sedang kita rintihkan, kita geluhkan. Tapi semua seizinnya Elohim juga. Bapak sedang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan umat manusia di bumi ini maupun di bumi Indonesia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan bahwa Elohim, 31 Elohim mengetahui semua yang sedang, ayat 32, Elohim mengetahui semua yang kita butuhkan. Elohim mengetahui apa yang sedang saudara perlukan. Saudara sedang mungkin ada yang ekonominya menurun, tidak memiliki keuangan, ataupun yang memiliki usaha bisnis merosot, turun karena keadaan situasi ini. Itu membuat kita takut dan bahkan khawatir, saudara. Tapi Elohim tahu apa yang sedang saudara dan saya alami. Elohim hanya ingin saudara dan saya tidak khawatir. Karena Elohim yang akan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya seperti apa? Itu hak Bapa Yahweh. Tetapi Bapak ingin bagian kita adalah jangan khawatir. Karena khawatir membuat segala-galanya menjadi lemah, saudara. Termasuk iman kita kepada Bapa Yahweh. Kalau saudara seringkali dikatakan bahwa kita bicara iman, maka iman bicara tentang Elohim. Kita harus percaya bahwa Elohim itu ada. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Elohim, maka Elohim memberikan upah. Nah, itu saudaraku. Di saat kita lagi mengalami suatu kesulitan, di saat kita sedang mengalami suatu pergumulan, ada masalah dalam bisnis usaha kita, masalah keluarga, justru jangan saudara malah hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Justru datang sama Elohim. Tunjukkan tanggung jawab Elohim bagi kehidupanmu dan kehidupanku, saudara. Dan ini harus ditingkatkan. Itulah sebabnya saya mengajak ada kegerakan doa. Saling mendoakan, menyebut nama-nama keluarga-keluarga yang lain. Minimal misalnya dalam setiap kita berdoa, ada 3 keluarga minimal kita sebut, kita menjadi hafal. Keluarga-keluarga mana? Di dalam satu kehilat, dalam satu jemaat, ataupun keluarga-keluarga kita yang lain, kita sebut, kita doakan. Jika ini kegerakan ini terjadi semuanya di dalam suasana kuasa, roh, ada suasana doa, saudara. Dan saya selalu mengajak di Kehilat KYP dari pagi jam 5 pagi, saudara bangun sebentar. Jika saudara ingin tidur lagi, berdoa. Karena di jam itu banyak yang sedang berdoa serentak untuk mendoakan saudara dan keluargamu. Ya, jam 1 siang, saudara. Dan bahkan jam 9 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Nanti disesuaikan dengan Indonesia bagian yang lain. Artinya ada kebergantungan kita. Di dalam kita mengandalkan Elohim. Yeremiyahu 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Elohim. Kalau Elohim mengatakan diberkatilah, ya pasti manusia diberkati, saudara. Tinggal kita percaya atau tidak. Kalau Tuhan Elohim itu memberkati kita, percaya? Amin, saudara. Ya udah, kita percaya aja sama firman-Nya. Kalau dia katakan, jangan khawatir, ya sudah gak usah khawatir. Pak Gembala boleh bicara begitu. Saya sedang mengalami. Betul, saya tahu. Saya juga ingin saudara tidak mengalami. Saya juga ingin ada kelepasan. Tetapi Yesus katakan, jangan khawatir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam ayat yang ke-33, saudara, jawabannya adalah Yesus mengatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu.
Pak Pendeta, Pak Gembala, saya sudah hafal tuh ayat itu, tapi kenyataannya saya sudah cari, nggak ada jalan keluar. Ya karena saudara tidak taat dan setia terhadap mencari kerajaan Elohim. Betul saudara? Filipi 2 ada 12, Rasul Paulus katakan bahwa kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Artinya apa yang sudah dianugerahkan, kasih karunia dalam diri kita, sudah kita kerjakan saja. Nanti bagiannya Tuhan Elohim yang memberkati kita. Saya juga tidak bisa memberikan jalan keluar pada saudara karena saya manusia. Walaupun saya juga sering berdoa untuk saudara. Hanya satu yang bisa memberikan jalan keluar, Elohim. Ya sudah, kita bergantung saja sama Elohim. Saudara, kita sedang berjuang untuk tidak khawatir. Artinya mempergantungkan kekhawatiran kita kepada Elohim. Tehillim mengatakan lemparkanlah, berarti seenaknya saya kita lemparkan. Artinya serahkanlah kepada Elohim segala kekhawatiran. Saudaraku, di dalam Matiyahu 6 ayat 33 ini, carilah dulu kerajaan Elohim. Artinya apa mencari kerajaan Elohim? Menghadirkan hadirat Elohim dalam hidup kita, hidup keluarga kita. Apalagi sekarang sedang social distancing yang membuat banyak suami atau istri atau keluarga tidak pernah bertemu karena sibuk pekerjaan. Sekarang diizinkan oleh Bapa untuk kita bertemu. Gunakanlah kesempatan bertemu ini untuk beribadah, berdoa bersama-sama. Saudara, saya walaupun hanya bertiga karena anak saya yang pertama sudah berumah tangga, tidak di rumah. Saya dengan istri saya, Bu Foni, dan saya, anak saya, Putri, kami berdoa bersama-sama. Ada waktu kita berdoa dalam satu hari, paling tidak 1 kali kita berdoa sama-sama. Di saat ada kegerakan doa. Artinya mungkin biasanya karena dia juga pulangnya malam, karena pekerjaan sibuk sehingga membuat kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Nah inilah kesempatan untuk kita berdoa. Itu artinya kesempatan sekarang kita gunakan untuk menyatakan hadiratnya Bapa Yahweh. Itu namanya datanglah kerajaanmu. Dalam Matiyahu 6 ayat 10, Elohim katakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di Samayim juga di atas bumi. Apa yang terjadi di Samayim, biarlah di surga, biar terjadi di bumi. Artinya kita mengundang hadiratnya Bapa Yahweh. Seberapa seringkah saudara mengundang hadiratnya Bapa Yahweh? Seberapa seringkah secara pribadi saudara mengundang hadiratnya Bapa Yahweh? Seberapa seringkah saudara? Atau seberapa seringkah kita khawatir? Kekhawatiran, seberapa seringnya kekhawatiran kita ganti dengan kita mengundang hadiratnya Bapa Yahweh. Amin saudara. Saya selalu kok nasihatin keluarga-keluarga yang butuh nasihat dan perhatian. Saya selalu katakan, ayo dekatkan dirimu sama Bapa Yahweh Elohim. Artinya apa? Kita rindu agar kita menikmati sama-sama. Walaupun kita masih sementara di rumah masing-masing. Ibadah pun kita bisa bersama dengan keluarga. Menguatkan misbah keluarga dalam ibadah. Dan kita bisa saling mendoakan. Saudara, tadi saya katakan bahwa di dalam Matiyahu 6:32 bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang saudara butuhkan. Itu tidak perkatakan omong kosong. Ya kalau saya atau orang lain bisa saja sampai kita agak setia, tidak taat, kita menjadi omong kosong. Walaupun kita berjuang tidak boleh omong kosong. Ya, tetapi Yesus adalah Elohim, adalah Tuhan. Dia mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang sedang kau butuhkan. Jadi kalau sekarang saudara memiliki suatu kebutuhan, Bapak kita tahu, tetapi apa reaksi kita untuk menghilangkan segala kekhawatiran kita. Saudaraku, mendatangkan kerajaan Elohim yang kedua adalah kebenarannya. Kerajaan Elohim dan kebenarannya itu apa? Firman, saudara, firman Elohim. Saya berjuang men-sharingkan setiap renungan pagi dan malam. Saya berjuang, saudara. Walaupun saudara secara pribadi, saudara mendapatkan firman Elohim secara pribadi, saudara bersekutu dengan Elohimmu. Tapi saya berjuang untuk menjadi berkat dan memberkati banyak orang tentang apa yang saya terima dari Elohim setiap pagi dan malam. Paling tidak untuk memotivasi dan menambah
berkat kita yang berasal daripada Elohim. Dafar Elohim, firman Elohim yang menghidupkan. Kemarin saya katakan dalam Tahilib 119 ayat 105 bahwa firman itu menjadi pelita buat kaki kita sebelum berjalan. Dan firman itu bukan sekedar pelita, tapi menjadi terang pada saat kita berjalan. Artinya kehidupan kita yang begitu sulit, masalah pergumulan yang begitu berat, ada terang yang menerangi jalan hidup kita, saudara. Itulah sebabnya Yesus katakan jangan khawatir, cari dulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Bapa Yahweh, biarlah sharing pada hari ini memotivasi saya yang menyampaikan. Saya juga dimotivasi untuk tidak khawatir, walaupun secara real atau kenyataan bahwa kita diperhadapkan suatu masalah pergumulan yang membuat kita bisa khawatir. Kadang-kadang pun saya juga alami, kadang-kadang nggak bisa tidur, saudara. Sebenarnya apa? Sebenarnya kadang-kadang saya lagi memikirkan apa? Bukan hanya memikirkan masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pergumulan, kehidupan, kebutuhan, tetapi juga masalah pelayanan. Karena saya hidup di dalam pelayanan. Ada masalah pergumulan, beberapa jemaat Tuhan yang men-sharingkan lewat WhatsApp, walaupun tidak bertemu, ada yang minta didoakan. Kadang-kadang saya juga bisa nggak tidur. Itu artinya saya belum menyerahkan sepenuh kepada Bapak. Kenapa nggak bisa tidur? Mestinya harus tidur, nyenyak dong. Orang pada saat tidur aja Bapak Elohim kita memberkati, itu artinya ketakutan, kekhawatiran kita membuat rugi buat diri kita. Sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita menjadi gelisah. Kenapa? Karena kita tidak mempergantungkan sepenuhnya. Jadi doamu dan imanmu sepenuhnya harus kita perjuangkan untuk percaya kepada Elohim. Kadang-kadang Elohim Bapa Yahweh belum memberikan jalan keluar. Untuk apa? Untuk menguji kita. Kuatkah kita? Mengimani enggakah kita di dalam pergumulan sedang kita berikan kepada Bapa Yahweh? Benar-benar berserah atau tidak? Kadang-kadang bukan Bapa tidak menjawab, Bapa sedang menambah, menguji iman kita untuk kuat, saudara. Jadi saudara jangan putus harapan, putus semangat. Mari bergandengan tangan di dalam kondisi saat ini untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Buang energi negatif, saudara, yang melemahkan imun kita. Semua harus berpikiran dengan positive thinking, berpikiran positif. Kalau ada orang yang salah, jangan kita simpan di hati kita orang yang salah itu, saudara. Kita doakan supaya orang itu tidak salah. Itu artinya kita membuang yang melemahkan imun kita. Kita menjadi jengkel, kita menjadi tidak suka. Buang, saudara. Karena itu akan membuat akhirnya membawa kendala buat hidup kita. Sehingga ada masalah-masalah kita nggak konsen, akhirnya menjadi apa? Kita menjadi problem, akhirnya kita menjadi khawatir. Tidak, saudara ya. Jangan khawatir, Yesus katakan. Artinya kita harus tetap teguh bersama Yesus. Filipi 4 ayat 19. Dan Elohimku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dengan kemuliaan dalam hikmat, dalam hormat Yesus Hamasi. Yesus akan memenuhi segala kebutuhan sesuai kekayaannya. Mari saudara, serahkanlah diri kita kepada Bapa Yahweh. Semua yang pasti ada jalan Tuhan. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Demikian kita menjadi kuat di dalam spirit kehadiran kerajaan Samayim di tengah-tengah hidup saudara dan hidup saya. Saudara diberkati. Haleluya. Amin.